Take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back? Heyo guys, selamat datang di channel ini. Di konten kali ini kami akan menjelaskan tentang komponen utama jaringan komputer. Kelompok kami ada saya Erik, ada Edison, Mardianto, Willy, sama Windy. Sebelum melanjut ke materinya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Komponen jaringan komputer. Personal komputer PC. PC adalah perangkat komputer yang digunakan oleh satu orang atau pribadi, baik di lingkungan kantor, toko, rumah, maupun lainnya. Komputer jenis PC ini berfungsi mengolah data input dan menghasilkan output data informasi sesuai dengan keinginan pengguna atau sering disebut sebagai user. Dalam pengolahan data, mulai dari memasukkan data hingga menghasilkan informasi, komputer memerlukan sistem yang merupakan kesatuan elemen sebagai berikut. Hardware atau perangkat keras adalah sekumpulan komponen perangkat keras di dalam komputer yang secara fisik dapat dilihat, dilaba, dan dirasakan. Hardware dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu device input atau peralatan input seperti keyboard, mouse, dan lain-lain. 2. Device proses atau peralatan proses dari data input seperti prosesor, motherboard, memori. 3. Device output atau peralatan output seperti monitor, printer, speaker, dan lain-lain. 4. Device peripheral atau peralatan tambahan lainnya seperti modem, TV tuner, USB. Selanjutnya, software atau perangkat lunak adalah program yang berisi instruksi atau perintah sebagai perantara yang menghubungkan antara hardware dan brainware sehingga menghasilkan informasi sesuai keinginan brainware. Software dibagi menjadi 2 golongan, yaitu software operation system atau OS seperti DOS, Windows, Linux, dan lain-lain. 2. Software application atau program aplikasi seperti Microsoft Office, database management, program grafis, network software, web design tool, entertainment and education, dan lain-lain. Brainware atau pengguna adalah perangkat yang mengoperasikan dan menjalankan software yang ada di dalam komputer. Contohnya mengetik surat dengan menggunakan Microsoft Word, membuat program aplikasi perusahaan, memperbaiki komputer, dan lain-lain. Berdasarkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki, pengguna komputer dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, misalnya programmer, operator, technical support, desainer grafis, dan lain-lain. 2. NIC atau yang disebut sebagai Network Interface Card adalah sebuah kartu elektronik yang dipasang pada semua komputer yang ingin dihubungkan pada suatu network. NIC inilah yang berfungsi menghubungkan komputer-komputer pada suatu LAN dan mengizinkan semua komputer tersebut dapat saling berkomunikasi. 3. Media transmisi. Ada 2, yaitu wire network adalah jaringan komputer dengan menggunakan kabel sebagai perantaranya. Kabel yang umum digunakan pada jaringan komputer biasanya disebut dengan kabel UTP. Kabel ini menggunakan bahan dasar tembaga tanpa pelindung di dalamnya, makanya kabel ini dinamakan dengan unisir twister pair. 2. Wireless network adalah jaringan tanpa kabel yang menggunakan media pengantar peralatan radio yang bisa saling terhubung. Jenis-jenis radio yang bisa digunakan memiliki macam dan lagam yang banyak, seperti halnya radio yang biasa kita dengarkan yang memiliki frekuensi. Radio ini pun memiliki frekuensi yang membatasi tiap-tiap radio tidak saling terhubung.
Frekuensi yang digunakan pada radio untuk jaringan komputer biasanya menggunakan frekuensi tinggi seperti 2,4 GHz atau 5,8 GHz. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Edison. Halo, saya Edison. Saya akan melanjutkan presentasi dari Erik. Bagian saya adalah 3 media berfungsi untuk mentransmisikan data-data pada jaringan. Pertama itu ada chopper media, merupakan media transmisi yang terbuat dari tembaga, dari namanya disebut dengan kabel. Jenis-jenis kabel transmisi chopper media itu ada koaksial, STP, dan UTP. Pertama itu kabel koaksial, kabel yang biasa sering dipakai untuk menghubungkan TV di TV kabel. Disebut juga kabel BNC, Bayonet Non-Connector. Koaksial banyak digunakan pada LAN karena memiliki perlindungan daerah yang bagus, murah, dan mampu mengirim data dengan kecepatan standar. Dia ada 3 jenis konektor, yaitu T-konektor, E-konektor, dan BNC konektor. Kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya itu dia murah, terus dapat menjangkau sampai 900 kanal telepon. Terus dia kan kayak ada penutup isolasi gitu dan ada logam gitu, jadi memungkinkan terjadi interferensi dengan sistem yang sangat kecil. Kekurangannya, instalasinya rumit, redaman yang relatif besar sehingga hubungan dengan jarak jauh harus dipasang repeater. Terus kalau dipasang di atas tanah gampang rusak, kayak disenggol atau kepotong. Yang kedua, jenis kabel twisted pair. Twisted pair itu dari namanya artinya kabel yang dipilin. Jadi dia ada 4 buah kabel yang dipilin. Twisted pair ada 2 jenis. Yang pertama itu shielded twisted pair. Dari namanya dia itu dilapisi logam bungkus gitu, jadi lebih premium. Kelebihannya tahan terhadap interferensi gelombang, terus punya perlindungan yang lebih baik. Kekurangannya pada frekuensi tinggi, antennusi akan meningkat terjadinya crosstalk dan sinyal noise pada frekuensi tinggi. Terus instalasinya cukup rumit dan jangkauannya hanya 100 meter, terus mahal. Terus yang kedua, unshielded twisted pair tanpa pelindung. Ini versi murahnya tanpa pelindung, tapi ini lebih sering dipakai sih. Keuntungannya murah dan mudah diinstalasi. Kekurangannya rentan terhadap interferensi gelombang, terus jaraknya hanya 100 meter. Yang kedua, optical media. Ada 3 jenis. Ini lebih mengenai tentang kabel fiber optik ya. Itu ada single mode, multimode, dan plastik optical fiber berfungsi sebagai petunjuk cahaya dari ujung kabel ke ujung kabel lainnya. Dari transmitter receiver yang mengubah pulsa elektronik ke cahaya dan sebaliknya. Jadi ini yang mengirim jaringan itu dijadikan cahaya, jadi lebih cepat. Yang kabel fiber optik single mode, jenis transmisi dapat mengantarkan data berkapasitas besar dengan kecepatan tinggi dengan jarak jauh, dan membutuhkan sumber cahaya dengan spektrum yang lebih kecil, 50 kali lebih cepat dibanding dengan multimode dalam mengantar transmisi. Terus kalau kabel fiber optik yang multimode dapat mengantarkan data berkapasitas besar dengan kecepatan tinggi untuk jarak menengah. Kalau jarak ditempuh 3000 kaki akan terjadi distorsi sinyal mengakibatkan pengiriman data tidak akurat. Ini kekurangannya. Plastik optical fiber, kabel yang terbuat dari plastik dengan tingkat performa yang sama dengan fiberglass. Keuntungan dan kerugian fiber optik. Keuntungannya mampu mengirim data dengan kapasitas besar dengan jarak jauh. Kecepatannya sangat cepat ya. Tingkat keamanan fiber optik yang tinggi. Lebih menghemat tempat dibanding dengan kabel tembaga. Kerugiannya dia cukup mahal, terus penggunaan yang cukup rumit. Pasangnya pun susah karena dia bentuknya kayak benang gitu, bisa pakai jari, bisa pakai alat. Bagian ketiga ada wireless media. Media transmisi wireless menggunakan gelombang radio frekuensi tinggi. Biasanya gelombang elektromagnetik dengan frekuensi 2-4 GHz dan 5 GHz. Data-data digital yang dikirim melalui wireless ini akan dimodulasikan ke dalam gelombang elektromagnetik ini. Jadi wireless media ini dia kayak barang-barang kayak router, repeater, nilai berhubungan dengan jaringan wireless tanpa kabel. Kelebihan dan kekurangannya dapat digunakan untuk komunikasi jarak jauh karena dia wireless, nggak perlu pakai kabel, pakai sinyal aja. Terus sangat dianjurkan untuk kalau gedung-gedung yang susah
pasang kabel. Kekurangannya biaya mahal karena harus beli router. Terus keamanannya kurang terjamin karena sering dibobol ya. Transfer data lebih lambat dibandingin kabel karena dia tidak pakai kabel, dia lebih lambat dan sering gangguan sinyal gitu. Sekian presentasi saya, selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Halo, nama saya Mardianto. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang tadi, Edison. Ketiga, wireless media. Saya ini sudah rata-rata di atas 80% sudah memakai wireless media atau wireless network, yang dengan cara dia menghantarkan data dengan sinar inframerah atau mikro. Walaupun kedengarannya praktis, tapi kendala yang harus dihadapi lebih besar adalah masalah jarak, bandwidth, dan harganya mahal. Media transmisi wireless ini menggunakan gelombang frekuensi tinggi, biasanya elektromagnetik dengan frekuensi 2, GHz sampai 5 GHz. Data digital yang dikirim melalui wireless akan dimodulasikan ke gelombang elektromagnetik itu. Keuntungan wireless menurut saya adalah ada dua, yaitu yang pertama, dapat dipergunakan untuk komunikasi dengan data dengan jarak yang jauh, tergantung LOS atau line of sight, dan kemampuan perangkat wireless dalam memancarkan gelombang. Yang kedua, sangat baik digunakan untuk gedung yang susah menginstalasi kabel. Kerugian media wireless itu adalah ada 5 menurut aku. Yang pertama, sulit diperoleh karena frekuensinya terbatas. Yang kedua, harganya sangat mahal. Tidak semua orang bisa beli atau mempunyainya. Ketiga, keamanan data kurang terjamin. Yang keempat, pengaruh gangguan atau derau yang cukup besar, yang sehingga membuat kita sulit untuk menjaga data kita. Yang kelima, transfer data lebih lambat dibandingkan penggunaan kabel. Yang keempat, network device. Network adalah jaringan dari sistem komunikasi data yang melibatkan sebuah atau lebih sistem komputer yang dihubungkan dengan jalur transmisi alat komunikasi berbentuk satu sistem. Dengan network komputer yang satu ini dapat menggunakan di komputer yang lain, dapat mencetak laporan di printer komputer yang lain, dapat memberi berita komputer yang lain walaupun berlainan data atau berlainan area network. Network merupakan cara yang sangat berguna untuk mengintegrasikan sistem informasi dan menyalurkan arus informasi dari satu arah ke arah lainnya. DPP merupakan salah satu dari bentuk sistem komunikasi data. DPP dari definisinya
harus melibatkan 2 atau lebih sistem komputer yang independen tetapi hanya berhubungan satu dengan lainnya. Jadi DPP harus terdiri dari komunikasi data 2 atau lebih sistem komputer. Sedangkan network dapat terdiri dari sebuah sistem komputer saja dengan beberapa terminal. Network dapat bekerja atau berupa offline communication system, remote job entry system, real-time system, time sharing system atau DDP system. Karena semakin murahnya komputer mikro dan ala-ala input atau output lainnya, maka DPP network sekarang lebih banyak diterapkan. Network dan DPP atau Distributed Data Processing masih merupakan hal yang sulit dibedakan untuk beberapa orang atau perusahaan. Network dan DPP ini memang sangat berhubungan dengan erat, tetapi berbeda konsep. Network merupakan konsep dari jaringan kerja sistem komunikasi data. Network dapat melibatkan hanya sebuah sistem komputer saja dengan beberapa terminal di lokasi yang berbeda atau melibatkan beberapa sistem komputer lokasi yang berbeda. Demikian dari penjelasan saya akan dilanjutkan oleh teman saya, Willy. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Williko. Ya, kali ini saya akan meneruskan apa yang telah diperbuat oleh teman saya, Mardianto. Di sini saya akan membahas komponen network. Nah, di komponen network itu ada 2 macam, yaitu wide area network, yang mana merupakan jaringan dari sistem komunikasi data yang masing-masing node berlokasi jauh satu dengan yang lainnya. WAN disebut juga dengan nama remote network atau external network atau long distance network. Terus di komponen network ada yang local area network atau LAN, yang mana suatu network yang terbatas dalam jarak area setempat. Network ini banyak digunakan dalam satu perusahaan yang menghubungkan antara departemen-departemen dalam satu gedung. LAN berbeda dengan external network, karena LAN dapat menggunakan kabel untuk transmisi datanya sebagai link. Sedangkan external network masih perlu menggunakan jalur-jalur komunikasi tambahan, misalnya telepon, satelit, ya, dan lain-lainnya ya. Biasanya, LAN berbentuk star network atau bus network. Terdapat sejumlah perangkat yang melewatkan aliran informasi data dalam sebuah LAN. Penggabungan perangkat tersebut akan menciptakan infrastruktur LAN. Nah, perangkat-perangkat tersebut diantaranya adalah repeater. Repeater bekerja pada layer fisik jaringan, menguatkan sinyal dan mengirimkan dari satu repeater ke repeater lain. Repeater hanya berfungsi membantu menguatkan sinyal yang melemah akibat jarak, sehingga sinyal dapat ditransmisikan ke jarak yang lebih jauh. Nah, ini beberapa contoh gambar dari repeater ya. Mungkin kalian bisa temukan di sekitar kalian. Terus yang kedua ada bridge, disebut juga dengan intelligent repeater. Bridge digunakan untuk menghubungkan antar jaringan yang mempunyai protokol yang sama. Hasil akhirnya adalah jaringan logis tunggal. Bridge juga dapat digunakan jaringan yang mempunyai media fisik yang berbeda. Nah, ini contoh bridge ya. Kita lanjut. Ada hub menghubungkan semua komputer yang terhubung ke LAN. Hub adalah repeater dengan jumlah port banyak atau multi-port repeater. Hub tidak mampu menentukan tujuan. Hub hanya mentransmisikan sinyal ke setiap line yang terkoneksi dengannya menggunakan mode half duplex. Ini contoh hub ya, gambarnya. Kita lanjut. Kemudian ada switch.
Switch menghubungkan semua komputer yang terhubung ke LAN. Sama seperti hub, cuman ada bedanya sedikit. Ya, switch dapat beroperasi dengan mode full duplex dan mampu mengalihkan jalur dan memfilter informasi ke dan dari tujuan yang spesifik. Nah, ini contoh switch, teman-teman. Kemudian ada router. Nah, router ini peningkatan kemampuan dari bridge. Router mampu menunjukkan rute atau jalur dan memfilter informasi pada jaringan yang berbeda. Beberapa router mampu secara otomatis mendeteksi masalah dan mengalihkan jalur informasi dari area yang bermasalah. Nah, ini contoh router. Pasti kita sering temukan di lingkungan sekitar kita. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bawakan pada kesempatan kali ini. Kemudian akan diteruskan oleh teman kelompok saya, yakni Windy. Oke. Sekian dan terima kasih. Kita sambung ke Windy. Halo semua, selanjutnya saya akan menjelaskan, nama saya Windy, dan saya akan menjelaskan tentang modem. Modem adalah semua saluran jaringan komputer memerlukan modem pada tiap ujungnya. Modem dirancang untuk beroperasi pada kecepatan tertentu, biasanya 300, 1200, 2400, 4800 atau 96.000 bit per detik. Dan seterusnya, kecepatan modem menentukan kecepatan transmisi data. Dan ini merupakan gambar dari sebuah modem. Selanjutnya, kabel. Kabel sangat jelas digunakan untuk menghubungkan perangkat komunikasi satu sama lain untuk membentuk suatu jaringan. Ada berbagai jenis kabel. Kabel yang umum digunakan adalah 10 base T atau Cat5, kabel koaksial, Ethernet, dan kabel serat optik. Kabel serat optik adalah yang paling mahal karena memungkinkan transfer data dengan kecepatan cahaya. Ini adalah solusi mahal yang sebagian besar yang mengadopsi ialah oleh sektor korporasi. Namun, dalam perkembangan terakhir, kabel serat optik sekarang sedang digunakan dalam jaringan rumah dan juga digunakan sebagai sarana untuk terhubung ke internet. Ini merupakan gambar dari sebuah kabel. Transmisi data dalam LAN punya kecepatan yang berbeda-beda dan dapat dikategorikan sebagai berikut. High Speed Network, kapasitas transmisi data lebih besar dari 20 Mbps atau megabit per sekon atau juta bit per detik, yang biasanya diterapkan dalam LAN untuk mainframe komputer yang besar. Contoh, Loosely Coupled Network atau Control Data Corporation, Hyper Channel Network System Corporation, dan Medium Speed Network. Kapasitas transmisi data sekitar 1 Mbps sampai 20 Mbps yang biasanya diterapkan untuk mainframe komputer yang kecil atau mini komputer. Selanjutnya, Low Speed PC Network. Kapasitas transmisi data lebih kecil dari 1 Mbps. Biasanya diterapkan untuk personal komputer. Selanjutnya, nomor 5, Network Operation System atau NOS. Sistem atau NOS seperti halnya operasi sistem yang mengatur kinerja sebuah komputer.
NOS adalah operating system yang khusus dikembangkan untuk bertanggung jawab atas network system. Saat ini terdapat 5 platform network operating system yang dikenal luas di dunia networking, yaitu NOS dengan platform network atau OS, Windows Server, Unix, Linux, dan Mac OS X Server. Dari segi range kompatibilitas hardware, Unix sangatlah sulit untuk dikalahkan. Kalau OS ini dapat bekerja dalam sebuah tipe prosesor yang sangat bervariasi. Kemudian diikuti Linux, kemudian Windows Network atau Open Enterprise Server, dan yang terakhir adalah Mac OS X Server. Jika Anda menggunakan hardware dengan tipe-tipe tertentu, ada baiknya untuk memperhatikan penggunaan OS ini. Setiap platform NOS ini memiliki kekuatan sendiri-sendiri. Network sangatlah tangguh dengan file servernya. Network juga sulit dikalahkan dalam hal directory service power dan lebih unggul dibanding Windows. Namun sayangnya, network sudah sangat jarang digunakan. Windows Server merupakan server aplikasi yang sangat baik dengan range aplikasi yang sangat luas. Sementara Unix dan Linux menawarkan power dan fleksibilitas dengan menawarkan banyak sekali tipe aplikasi networks. Mac OS X sangatlah powerful, namun sangat terbatas penggunaannya terkait dengan penggunaan hardware dari semua perangkat Apple. Terima kasih. Sekian dari penjelasan ini, saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye.